Warga Kota Cilegon mengeluhkan sulitnya mendapat pekerjaan. Padahal Kota Cilegon adalah kota industri yang banyak berdiri pabrik dan perusahaan besar. Namun, masih banyak masyarakatnya yang menganggur atau tidak terserap bekerja di perusahaan yang ada di Cilegon. Keluhan ini disampaikan warga saat mengikuti reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021 yang dijalani anggota DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana Putra, di rumah pemenangan Dede Rohana di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Selasa 15 Juni 2021. Jainal Mutakin, warga lingkungan Kubang Sepat, Kecamatan Citangkil, yang menyampaikan persoalan ketenaga kerjaan tersebut, meminta kepada Dede Rohana untuk segera mencarikan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Mutakin dari lingkungan Kubang Sepat, Kecamatan Citangkil. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dewan, bagaimana cara menanggulangi pengangguran yang ada di sekitar sini, yang diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi aspirasi tersebut, Dede Rohana menjelaskan salah satu cara agar dapat menyerap tenaga kerja adalah membuat kawasan ekonomi khusus atau KEK, industri padat karya. Cara ini bisa menjadi solusi menyelesaikan masalah puluhan ribu warga Kota Cilegon yang sekarang menganggur. Dede mengatakan upah minimum Kota Cilegon saat ini sebesar 4,3 juta rupiah. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan membuat para investor padat karya tidak memilih Cilegon sebagai tempat investasinya. Untuk itu, butuh adanya kebijakan KEK padat karya dengan kebijakan khusus yakni upah yang dibayar mengikuti ketentuan upah minimum provinsi atau UMP Banten sebesar 2,4 juta rupiah. Namun menurut Dede, ide dan gagasan tersebut harus diuji secara hukum. Jika pola ini bisa diterima dan mendapat persetujuan Presiden, Gubernur, dan Wali Kota, maka konsep tersebut bisa menjadi pilot project atau percontohan, terutama bagi daerah yang UMK-nya tergolong tinggi. Di Serang sama Tangerang banyak industri padat karya namanya. Ada pabrik Nikomas, pernah dengar? Nikomas itu sebelum Covid karyawannya nyampe 60.000 bayar. 60.000. Kalau ada pabrik Nikomas di Cilegon, ya itu penduduk Cilegon yang nganggur 25.000 selesai semuanya. Karena dia industri padat karya namanya. Jadi banyak orang yang kerja, ada yang ngejahit, ada yang ngejiplatin, ada yang motongin. Kalau baja kan nggak ada, mesin semua yang kerja. Nah, maka solusi jangka panjangnya sedang saya wacanakan ke Gubernur, ke Wali Kota ya. Saya mewacanakan bahwa Cilegon itu harus ada kawasan ekonomi khusus buat industri padat karya. Khusus untuk Kota Cilegon, Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Banten ini mengatakan ada sekitar 4.000 lebih lulusan SLTA setiap tahun. Hampir separuhnya atau sekitar 2.000-an lebih mereka tidak mendapatkan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Jika masalah itu tidak dicarikan solusi jangka panjang, maka akan semakin bertambah banyak jumlahnya. Oleh karena itu, Dede mengaku akan berkoordinasi dan berkonsultasi ke Biro Hukum Provinsi Banten. Selanjutnya, agar ditindaklanjuti oleh Pemprov Banten untuk berkonsultasi ke Kemendagri. Dede berharap usulan tersebut dapat diterima dan dipahami, sehingga dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pengangguran di Banten.